wabarakatuh. Hai teman-teman, bersama lagi dengan channel Perindu Purnama. Jadi kali ini aku mau buat konten mengenai virus corona. Jadi bagaimana kita tahu teman-teman, jadi sekarang itu kita sedang tidak baik-baik saja. Ya sebab karena kita sedang dalam masa pandemi, kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh sekolah di rumah, apapun di rumah. Nah, pasti itu sangat membosankan ya tentunya. Oke, jadi kita harus bersama-sama melawan virus corona. Jadi teman-teman, aku di sini tuh nggak mau ngebahas tentang virusnya, tapi mau ngebahas yang saat ini sedang meresahkan masyarakat, sedang terjadi di masyarakat kita, yakni mengenai adanya stigmatisasi tentang COVID-19. Banyak sekali terjadi stigmatisasi tentang virus corona. Yang pertama ada berita mengenai pemakaman jenazah COVID-19 di Gorontalo diwarnai insiden penolakan warga. Yang kedua ada ini berita dari Semarang. Ini kronologi penolakan jenazah perawat corona COVID-19 di Semarang. Ini adalah penolakan pemakaman jenazah perawat di Ungaran, Jawa Tengah. Yang ketiga ada berita yang cukup sangat mengagetkan karena dokter dan perawat rumah sakit Persahabatan diusir dari kos di tengah pandemi. Jadi teman-teman, dari kasus tadi sebenarnya itu rasa kepedulian, rasa kewaspadaan dan rasa ingin tahunya itu bertinggi dalam masyarakat. Tetapi kalau sampai mengusir itu kan gimana ya, keterlaluan banget ya sih. Jaga jarak harus ya teman-teman, tapi jangan sampai mengusir lah, gak punya hati sekali. Dari contoh tadi, misalnya aja nih, contoh perawat sampai diusir dari kosnya karena menangani virus corona ini. Bagaimana ini? Coba dibayangin, misal perawat itu adalah saudara kita, dan yang ditangani itu adalah orang terdekat kita. Apa kita bisa begitu aja membiarin gitu, mengusir mereka? Ini teman-teman, harus kita ingat bahwasanya saat ini dokter, perawat, mereka semua itu adalah pahlawan kita. Mereka berani loh berjuang di garda terdepan untuk melawan COVID-19 ini. Jadi untuk apa kita menolak-nolak mereka, kita mengusir mereka? Itu kita yang salah. Untuk jenazah korban COVID-19, saya yakin teman-teman di rumah sakit itu udah ada protokol khusus untuk menanganinya. Jadi nggak usah lah masyarakat itu ada korban corona mau dimakamin di sini, kita tolak. Kenapa? Karena edukasi kita kurang di situ. Harusnya kita tahu bahwasanya jenazah korban COVID-19 itu sudah ditangani dengan protokol khusus. Soalnya apa? Mereka setelah dimandikan, dikafani, mereka akan disemprot dengan disinfektan. Setelah itu mereka akan dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik, dimasukin lagi ke dalam peti, disemprot lagi. Jadi nggak bakal. Saya mengutip dari Kepala Departemen Kedokteran Forensik dan Mediko Legal RSU Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Edi Suyanto mengatakan bahwasanya secara ilmiah, ilmu kedokteran, korban atau jenazah COVID-19 ini kemungkinannya untuk menularkan itu sudah gak ada. Apalagi virus corona. Dia virus corona harusnya hidup pada inang yang hidup juga. Sama halnya dengan virus HIV/AIDS. Sama halnya virus flu burung. Jadi kalau inangnya mati, jadi virusnya juga mati. Jadi nggak usah lah ngusir-ngusir mereka. Kenapa sih harus ngusir-ngusir mereka? Apa kita nggak kasihan tuh saat mereka jadi PDP, mereka nggak boleh dijenguk. Saat liar juga, kenapa nggak boleh? Kenapa kita ngusir-ngusir mereka? Padahal kalau kita lihat ya, mereka dikuburin dengan diam-diam. Maksudnya diam-diam di sini bukan kayak nggak ngasih tahu, mesti dengan orang dikit aja gitu loh. Apa kita nggak punya? Sehingga teman-teman, dengan adanya hal buruk yang kita lakukan
dilakukan kepada korban COVID-19 ini, adanya penolakan, adanya pengucilan, adanya pengusiran, malah membuat mereka yang merasakan gejala enggan untuk melapor, enggan untuk memeriksakan diri. Karena apa? Karena mereka memiliki ketakutan tersendiri. Nanti kalau aku diusir, nanti kalau aku dicemooh, bagaimana? Seperti itu. Jadi bahayanya ya balik ke kita sendiri, bahayanya seperti itu. Juga banyak di antara mereka yang merasakan gejala, ketika diperiksa mereka malah bohong, mereka memalsukan data, bilang nggak dari mana-mana. Akhirnya mereka menularkan virus itu kepada rekan medis, malah pihak-pihak medis yang terkena virusnya. Penyebaran virus corona itu kalau seperti ini, kita akan sulit memutus rantai penyebarannya. Jadi kenapa sih harus ada pengusiran seperti itu? Please, jaga jarak boleh, tapi jangan jaga jarak dengan kemanusiaan. Kita ingat jargon lama, jauhi penyakitnya, bukan manusianya.